Dalam gejala asosiasi ini ada 5 hukum yang bersifat mekanis dan bersifat logis. Untuk yang bersifat mekanis ada hukum berdasarkan waktu, ada hukum perurutan, dan untuk yang bersifat logis ada hukum persamaan, ada hukum kebalikan, dan hukum sebab-akibat. Untuk yang kedua ada gejala ingatan ini adalah hubungan antara dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia, menyimpan dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Macam-macam dari ingatan atau memori ini ada 2, yaitu untuk yang pertama ada memori jangka pendek, dalam memori jangka pendek ini sifat sementara, yang bisa beberapa detik saja, bisa sampai 15 sampai 20 detik. Untuk yang memori jangka panjang ini bersifat bertahan bisa seumur hidup. Contoh dari memori jangka panjang ada prosedural memori, ada memori autobiografis, ada memori sensoris, ada episodik memori, dan semantik memori. Untuk selanjutnya ada gejala berpikir, yang mana aktivitas kognitif manusia yang cukup kompleks. Berpikir melibatkan berbagai bentuk gejala jiwa seperti sensasi, persepsi, maupun memori. Dalam berpikir, ini dia mempunyai tahapan-tahapan. Untuk yang pertama ada pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. Macam-macam berpikir adalah yang pertama ada berpikir artistik, yang kedua ada berpikir realistis, dan yang ketiga ada berpikir evaluatif. Bentuk-bentuk dalam berpikir ada 4 macam, yaitu yang pertama ada berpikir dengan pengalaman, berpikir dengan representatif, berpikir reproduktif, dan berpikir kreatif dan rasional. Untuk yang terakhir ada intelijensi, yaitu suatu kemampuan atau individu yang ditujukan melalui kualitas, kekuatan, dan keberhasilan dalam berbuat atau memecahkan masalah yang dihadapinya. Intelijensi ada beberapa macamnya, yaitu untuk yang pertama ada intelijensi berbahasa, untuk yang kedua ada logis matematis, ada intelijensi visual, ada intelijensi musikal, ada intelijensi kinestetik, terus ada intelijensi intrapersonal, dan yang terakhir ada intelijensi naturalis. Selanjutnya emotion atau emosi, di mana suatu perasaan yang dialami oleh seseorang ketika menghadapi situasi tertentu. Ada beberapa gangguan pada emosi. Pertama contohnya gangguan emosi di tempat kerja. Yang kedua ada gangguan emosi yang di rumah. Selanjutnya ada macam-macam emosi. Ada emosi bahagia, ada emosi sedih, ada emosi takut, ada emosi jijik, bahkan ada emosi terkejut dan marah. Nah, ciri-ciri emosi adalah bersifat subjektif, fluktuatif, dan berhubungan. Nah,
Dalam emosi memiliki teori-teori tertentu. Yang pertama ada teori James Blake. Untuk yang kedua ada teori Cannon-Bard. Yang ketiga ada teori kognitif tentang emosi. Yang terakhir ada teori emosi dan motivasi. Dalam manusia itu memiliki perubahan tubuh saat emosi. Untuk yang pertama ada wajah memerah dan napas tidak terkendali. Yang kedua ada darah mengalir ke otak. Yang terakhir tekanan darah meningkat. Dan ada juga memproduksi hormon stres dan pencernaan melambat. Untuk selanjutnya ada motif. Motif itu adalah kekuatan yang dimana terdapat dalam individu yang mendorong untuk berbuat, dan di psikologi juga diartikan sebagai gerakan yang dilakukan oleh manusia yang berupa perilaku atau perbuatan. Nah, fungsi-fungsi dari motif dalam psikologi itu untuk yang pertama mendorong manusia untuk berbuat sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang dikerjakan dan menentukan arah perbuatan sekaligus menyeleksi perbuatan. Ada beberapa teori-teori dalam motif. Yang pertama ada teori insting, yang kedua ada teori dorongan, yang ketiga ada teori atribusi, yang keempat ada teori harapan, yang kelima ada aktualisasi diri, untuk yang terakhir ada teori motif berprestasi. Jenis-jenis motif dalam pendidikan. Ada motif informatif, ada motif hiburan, ada integrasi sosial, ada motif pelarian, ada motif fisiologis, dan lain sebagainya. Motif-motif yang timbul pada manusia ketika berkomunikasi. Seperti halnya ada motif pelarian, ada informatif, ada motif integral sosial, ada motif objektif, ada motif hiburan, integrasi personal, fisiologis, dan pembelajaran. Motif ada dua macam yang harus kita pahami. Ada motif yang disadari atau secara alam sadar, dan ada motif yang tidak disadari atau alam tak sadar. Untuk selanjutnya ada motivasi. Motivasi bisa diartikan sebagai tujuan atau mendorong, yang sebenarnya hal tersebut yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang melakukan berupaya dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya, baik itu secara positif maupun negatif. Tujuan motivasi yaitu salah satunya ada membantu meningkatkan efisiensi orang saat mereka bekerja menuju tujuan. Yang kedua ada membantu orang mengambil tindakan. Yang ketiga ada mendorong orang untuk terlibat dalam perilaku berorientasi kesehatan. Yang keempat membantu orang menghindari perilaku tidak sehat. Yang kelima ada membantu orang merasa lebih mengendalikan hidup mereka. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara keseluruhan bagi mereka. Ada beberapa teori-teori dalam motivasi. Untuk yang pertama, teori hierarki Maslow, di mana teori ini memiliki 5 kebutuhan, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan keamanan, ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori motivasi MC Schlellen. Ini juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam motif MC Schlellen. Yang pertama ada kebutuhan prestasi, yang kedua ada kebutuhan afiliasi, dan yang terakhir ada kebutuhan kekuasaan. Dan ada juga teori X dan Y MC Greger. Ada juga motivasi Herzberg, dan yang terakhir ada teori motivasi IRG Slitten Alderfer. Nah, selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian itu sama seperti halnya kebiasaan.
psikologi kognitif, ada teori belajar sosial, ada teori psikodinamika, ada yang terakhir ada teori behavioristik. Nah, dalam kepribadian juga memiliki tipe-tipe. Untuk yang pertama ada kepribadian sanguinis, ada pragmatis, ada koleris, dan ada melankolis. Nah, itu tipe-tipe kepribadian dan teori-teori sifat dalam kepribadian. Untuk selanjutnya, problem pada kepribadian. Nah, ini sangat penting ya bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih problem pada kepribadian. Nah, untuk yang pertama ada penyebab gangguan kepribadian. Ini adalah gangguan kepribadian disebabkan oleh gabungan beberapa faktor, yang mana faktor genetik dan lingkungannya. Dan ada gejala gangguan kepribadian yang menjadi 3 kelompok. Untuk yang pertama ada gangguan kepribadian kelompok A, ada kelompok B, dan kelompok C. Untuk selanjutnya ada interaksi manusia dengan lingkungannya, di mana hubungan antara satu individu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Jadi terdapat adanya hubungan timbal balik dari hubungan satu individu dengan individu lain. Nah, dalam hal ini memiliki faktor-faktor tertentu, yang dimana faktor itu ada imitasi, ada sugesti, ada empati, ada simpati, ada identifikasi, dan ada motivasi. Nah, selanjutnya macam-macam interaksi manusia. Interaksi manusia ini sebenarnya sangat umum bagi kita untuk mengenal bagaimana sih interaksi manusia itu, bagaimana sih macam-macam interaksi manusia itu. Nah, untuk yang pertama ada interaksi sosial individu dengan individu, ada individu dengan kelompok, dan ada kelompok interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, secara umum interaksi sosial ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Nah, dalam interaksi sosial asosiatif ini ada beberapa poin penting, yaitu ada cooperation, yaitu kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi, dan akulturasi. Untuk yang interaksi sosial disosiatif juga ada beberapa poin penting, yaitu ada persaingan dan kontravensi, pertikaian, dan konflik. Nah, hubungan individu dengan lingkungannya, di mana manusia itu kan adalah manusia yang sangat bergantung pada alam. Tanpa alam yang mendukung, manusia juga tidak akan bisa hidup dan berkembang. Bagaimana mereka bisa berkembang tanpa alam? Nah, seperti halnya kebutuhan tinggal, kebutuhan makan, kebutuhan teknologi, dan lain sebagainya. Dan kita juga pasti melakukan interaksi dengan alam itu setiap harinya. Nah, tadi pemaparan dari saya terkait gejala-gejala jiwa pada manusia, terkait ada emotion, ada motif, ada motivasi, dan interaksi manusia dengan lingkungannya dan kepribadian. Nah, sekian dari saya, bertemu lagi di lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu like dan subscribe ya teman-teman.